Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amanda Erika Pade, kelas 1F dengan NIM 151422146, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kelima kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Menurut Suhasimi Arkunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan suhu dan kelembapan udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. Pada belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, intelektual di dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan. Dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip diantaranya merefleksikan selera anak atau child taste, berorientasi pada pengoptimalisasi perkembangan belajar anak. Ketiga, berpihak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak kepada selera anak. Artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, serta keinginan dan kemauan anak yang berdasar kepada pertimbangan karakteristik perilaku anak. Konsep dari pengelolaan lingkungan belajar yaitu yang pertama, pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan dengan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Aturan-aturan sekolah perlu ditingkatkan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seorang siswa. Yang kedua, pengelolaan ruang kelas. Dalam pengelolaan ini, guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan ini, guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan oleh guru, seperti pembelajaran dengan cara diskusi atau berkelompok. Yang keempat, pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang siswa. Pengelolaan lingkungan belajar ini untuk mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru hendaknya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan bagi anak didik, supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Prinsip pengelolaan lingkungan belajar yaitu merefleksikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak, dan yang ketiga berpihak pada efisiensi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar yaitu yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Dan yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Dan yang keempat, mengembangkan lingkungan sebagai ruang belajar yang menarik. Nah, itulah penyampaian materi dari saya terkait pengelolaan lingkungan belajar.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.